Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para pini sepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpah nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Terus bersyukur sepanjang hayat kita atas semua limpah nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyaknya. Andai kata kita mencoba untuk menghitungnya, latuh suha, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat karunia Allah itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang terhormat, kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang abdan syakurah, hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Selawat serta salam senantiasa disampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang duduk bersimpu di majelis Allah yang mulia ini, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita tutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Sebulan sekali kita ngaji kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita berupaya untuk bisa menghindarinya, berusaha untuk menjauhinya, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, dan kebaikan itu insya Allah akan senantiasa menghapus semua kesalahan dan dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita saling mendoakan kepada sesama. Mungkin saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa hadir bersama kita karena ada sesuatu, ada udzur syar'i, ada halangan sehingga tidak bisa bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi ada yang kesulitan ekonomi, mudah-mudahan dimudahkan ekonominya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan-kebaikan yang positif yang senantiasa kita berikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim untuk memperteguh dan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah akan mempersatukan hati kita. Allah akan membuat umat Islam ini menjadi satu dan mempunyai satu kekuatan yang mempunyai dampak positif yang memberikan kehidupan yang positif pula bagi bangsa negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan bulan yang lalu, bulan Juli itu, sekarang sudah Agustus dan sudah tahun baru. Jadi pada bulan yang lalu masih 1443 Hijriah, sekarang sudah 1444 Hijriah. Jadi setahun bertambah usia. Jadi pergerakan waktu sehari, maka sehari itu pula jatah hidup kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang terhormat.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Jadi diberi sehat walafiat oleh Allah dan juga diberi kesempatan waktu luang oleh Allah. Ini terkadang manusia ini menganggap remeh, mengentengkan gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul keberadaan kita umat belakangan ini. Karena memang kehidupan Rasulullah itu di bawah bimbingan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi bimbingan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam membimbing kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia menjadi manusia yang maksum, manusia yang terbebas dari noda dosa dan kesalahan. Berbeda dengan kita Bapak Ibu yang terhormat, kita banyak kesalahan, banyak dosa, banyak khilaf, banyak keliru. Oleh karenanya tidak kurang kita selalu berupaya untuk mohon ampun kepada Allah. Tidak ada satu dosa pun yang dihapus oleh Allah kecuali dengan kekuatan istighfar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya tidak kurang dari 70 sampai 100. Jadi dengan sebulan sekali kita ngaji tentang dosa-dosa besar ini, diharapkan untuk kita bisa introspeksi diri Bapak Ibu yang terhormat. Manusia yang cerdas itu adalah manusia yang senantiasa mengukur perilaku kehidupannya di dunia ini untuk menentukan bagaimana dia hidup di akhirat dengan kebahagiaan. Dan jangan sampai berlaku sebaliknya dan bertindak sebaliknya dan dia akan merugi. Dan merugi nanti di akhirat itu sudah tidak ada pertolongan lagi Bapak Ibu. Bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang dusta. Saya membawa satu riwayat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dusta itu sesuatu yang luar biasa dan juga dikategorikan menjadi dosa besar. Man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu. Jadi pada pertemuan yang lalu, barang siapa yang berdusta atas namaku maka akan dibangun baginya rumah di neraka jahanam. Mudah-mudahan kita jauh dari perilaku dan sifat ini. Kemudian di dalam hadis yang lain yang sudah kita sampaikan, Imam Muslim meriwayatkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adatum minan nar, maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini jangan sampai hidup ini kita menganggap remeh dengan berdusta, oh enggak apa-apanya dusta, dosa kecil dan lain sebagainya. Itu pikiran-pikiran itu syahwat, hawa nafsu yang menyelimuti kehidupan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, saya membawakan kisah kemarin. Suatu ketika ada seorang Quraisy datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Ya Rasul, saya hari ini mengikuti agama yang dibawa olehmu ya Rasul, tuntun dan bimbing saya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah dibimbing, diajarkan kepada si Quraisy itu, maka saat itu dia menjadi Islam. Kemudian beberapa saat setelah itu si Quraisy ini mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, sekarang ini kan saya sudah Islam. Islam itu dengan banyak peraturan dan banyak syariat yang mengatur perilaku kehidupan. Sementara ada satu kebiasaan saya ini masih suka zina. Naudzubillah min dzalik. Jadi Al-Quran itu mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Gitu. Tapi si Quraisy yang baru saja masuk Islam itu mengungkapkan isi hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih senang, masih suka berzina ya Rasul. Bagaimana solusinya? Sementara Islam sangat melarang itu, bahkan dihukumi haram dan dosa besar. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la kadzab, tidak boleh berbohong. Gitu. Jadi kalimat pendek yang dilakukan
atau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat membekas dalam hati si mu'alaf yang baru saja masuk Islam itu. Lalu orang itu mengatakan kalau hanya itu syaratnya itu mah sesuatu yang sangat-sangat mudah, tidak masalah buat saya kalau hanya tidak berbohong saja. Kemudian dia pamit meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada beberapa hari kemudian, keinginan yang melakukan sebagaimana yang dia dulu masih kafir Quraisy itu muncul. Akan tetapi dia menyadari bahwa dia sudah Islam. Dan orang Islam itu tidak boleh melakukan perbuatan itu. Dan juga dia teringat akan pesan Rasulullah, tidak boleh berbohong. Karena nanti beberapa hari lagi saya akan menghadap Rasulullah, kata Rasulullah nanti sekian hari kamu akan datang menghadap saya, dan gitu. Jadi dia khawatir sendirinya bahwa apapun yang akan saya sampaikan di hadapan Rasulullah dengan berdusta, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. La kadzab, tidak boleh berbohong. Masya Allah. Di setiap kali dia punya keinginan untuk melakukan seperti itu, dia ingat pesan Rasulullah bahwa nanti saya menghadap Rasulullah, apa yang saya harus sampaikan. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terhormat, si mu'alaf itu tidak lagi bahkan berhenti total, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang dilakukan sebelum masuk Islam. Jadi dia berhenti. Saking apa? Saking tawaduknya, saking sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia ingin melakukan, dia ingat pesan Rasulullah. Kalau besok saya menghadap Rasulullah, apa yang harus saya sampaikan? Kalau nanti saya berbohong lagi, bertambah dosa, dan itu Rasulullah pasti tahu. Akhirnya dia berhenti total. Pada saat perjanjian datang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasul, kalimat yang pendek itu, la kadzab, tidak boleh berbohong, itu membuat saya berhenti dari suatu kebiasaan yang sangat sulit untuk saya tinggalkan selama ini. Saya merasa berat manakala saya sudah masuk Islam, sementara aturan Islam, syariat Islam mengaturkan bahwa ini tidak boleh, ini yang dilarang. Karena sesungguhnya syariat Islam itu mengatur perilaku hidup kita agar kita bisa bahagia dunia dan juga bisa menggapai kebahagiaan di akhirat. Cuma terkadang kita tidak menyadarinya, Bapak Ibu yang terhormat. Itu yang sudah kita sampaikan kemarin. Dan kali ini Bapak Ibu yang terhormat masuk juga pada dosa besar. Pada bab berikutnya tentang pemimpin yang menipu rakyat. Gitu, ya. Pemimpin yang menipu rakyat, pemimpin apa saja, kan gitu, ya. Jadi ini sangat-sangat berat Bapak Ibu yang terhormat. Ya, apalagi kita lihat di medsos, di televisi ditayangkan, kalau pada saat mau pencalonan berpura-pura berkerudung lah, berpura-pura berkopiah, berbaju koko, kemudian masuk masjid. Ternyata ditelusuri, ternyata di satu tempat di daerah Jakarta itu, ya kelompok itulah yang menggusur masjid itu, ya, merobohkan masjid itu. Padahal kemarin tampil masuk di pondok pesantren, itu hanya mengail suara atau minta dukungan supaya didukung. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, saatnya kita sudah harus membuka mata yang tajam untuk bisa melihat ke depan. Mari kita bersatu untuk bisa memilih pemimpin yang baik untuk memimpin negeri yang kita cintai ini, supaya kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa mencari sesuap nasi dengan tenang tanpa diliputi dengan kewaswasan, ya, kekhawatiran. Pada bahasan ini yaitu mengenai pemimpin yang menipu rakyat.
Padahal Islam itu sangat menghendaki ketentraman dan ketertiban di dalam hidup ini, Bapak Ibu yang terhormat. Baik itu secara individu ataupun secara bermasyarakat, apalagi bernegara. Dan untuk supaya kita ketahui tuntutan seperti itu atau tuntunan Islam seperti itu diperlukan sebagai seorang pemimpin. Bahkan imam kita tadi membaca pada rakaat kedua itu juga tentang bagaimana ketaatan kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah war rasul dzalika khairu ahsanu ta'wila. Itu di surat An-Nisa ayat 59 itu juga tentang pemimpin, ketaatan kita kepada pemimpin. Bahkan beberapa hadis Rasulullah, para salafus soleh itu pemimpin itu kita wajib taat. Namun ketaatan itu tidak semutlak ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Profesor Dr. Quraisy Muhammad Rumroi MA dalam kajian tafsirnya dia mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Sementara wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kamu itu selama pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau umpamanya dia mengarah kepada kemaksiatan, maka itu tidak wajib untuk taat. Jadi perlu. Dan ini memang harus diketahui setiap pemimpin. Karena masyarakat, bangsa, negara, bahkan khususnya umat Islam yang mayoritas ini menginginkan akan hidup yang tentram, tatanan kehidupan masyarakat yang aman. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan semacam ini di akhirat kelak akan mendapatkan siksa. Kalau dalam hidup ini mereka berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu selalu menipu rakyat. Bisa dilihat pada surat Asy-Syura ayat yang ke-42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Jadi mereka itu akan diazab dengan azab yang pedih, kata Rasul. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-42, tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang mendolimi manusia dan juga membuat kerusakan di bumi dengan tidak benar adalah akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Cuma terkadang kan orang tidak percaya itu akan ayat Allah ini. Oleh karena ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang ke-14, surat Ibrahim, pada ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Janganlah sekali-kali, kata Allah, kamu Muhammad mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Jadi para pemimpin itu dalam skala nasional, dalam skala internasional, itu dalam skala regional itu seharusnya membaca ayat ini. Surat Ibrahim ayat ke-42, surat yang ke-14. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Gitu.
Jadi Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneguhkan pendirian dan kekuatannya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap Islam saat itu, bahkan mungkin saat ini juga Islam itu dibully. Jadi kalau orang Islam satu saja melakukan kesalahan itu media itu menyebar di mana-mana. Sementara yang lainnya begitu besar, membawa uang ke luar negeri itu disimpan di sana untuk beranak pinak itu, ya diam-diam saja gitu. Karena memang sesama mereka gitu. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah katakan, jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim ini. Tunggu saatnya nanti itu dalam bahasa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tangguh kepada mereka. Jadi diulur-ulur dulu, ditangguhkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada waktu itu mata mereka akan terbelalak. Tuh. Jadi satu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, Bapak Ibu yang terhormat. Kalau begitu Allah kejam dong. Bapak Ibu yang terhormat, tidak. Sudah barang tentu tidak, Bapak Ibu yang terhormat. Allah tidak kejam. Justru pemahaman di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya, supaya hambanya itu tidak terjerumus di dalam melakukan kedzaliman. Jadi perbuatan zalim itu harus dicegah supaya yang melakukan itu berhenti, dan yang kedua, perbuatan dolim itu harus dicegah supaya orang yang didolimi itu supaya terbebas dari perbuatan yang mendolimi. Tuh, jadi ada dua hal yang harus dicegah itu demikian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehidupan hambanya ini menjadi hamba yang taat. Oleh karenanya, sebelum Allah membinasakan satu kaum atau satu daerah, itu Allah nyatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 59, wa man kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa man kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Al-Qasas ayat 59 menunjukkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang terhormat. Dan tidak pernah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum Allah mengutus di ibu kota itu atau di daerah itu atau di tempat itu seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah. Jadi diturunkan, diutus Rasul, disampaikan risalahnya Allah, disampaikan dakwah, dibacakan kepada umat yang pada waktu itu. Karena apa? Karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan Allah tidak akan pernah membinasakan. Oleh karena itu Allah katakan, kami tidak pernah membinasakan kota-kota kecuali penduduknya itu dalam melakukan kedzaliman. Jadi kedzaliman itu sudah tidak bisa dicegah lagi, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada kaum pada waktu itu, terkecuali kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi umat para nabi terdahulu itu memang kalau melakukan kejahatan, kedzaliman, kemungkaran itu tidak tanggung-tanggung dan tidak dibiarkan begitu. Langsung diadab oleh Allah, kayak seperti LGBT itu, ya. Sekarang yang di Jakarta lagi maraknya itu, ya, kemaksiatan itu. Khawatir kalau nanti Allah tenggelamkan bumi itu, naudzubillah min dzalik. Tapi kita ini kan umatnya Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana sudah dijanjikan oleh Allah bahwa umatnya Rasulullah itu tidak diadab sekarang gitu. Masih diberi waktu, masih diberi kesempatan
supaya ada waktu untuk bisa merubah, untuk bisa berbuat baik. Kalau tidak, maka itu sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran-teguran, peringatan-peringatan lewat wabah, lewat bencana dan lain sebagainya, itu sebagai teguran supaya umatnya Rasulullah yang keliru, yang menyimpang itu segera kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua ayat di surat Ibrahim di 42, di surat Al-Qasas 59, dan kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa pemimpin yang curang, pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyatnya, besok di hari kiamat itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Dalam hadis At-Tabrani dikatakan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati imamul jairud. Manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti adalah siksaan bagi pemimpin yang zalim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau sekarang ini biasa-biasa saja, makmur gitu, enak saja, sementara rakyat itu merasa sudah dicekik gitu ya, gitu. Dengan harga BBM yang naiknya itu di tengah malam dan lain sebagainya, itu sesungguhnya ini kan curang, gitu ya, berlaku curang. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu yang terhormat, itu nanti tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, wailun lil umara, wailul lil urafa, wailul lil umanat, la yatamannayanna aqwamun yaumal qiyamah anna dawaibahum kanat mu'allaqatan bituraya yu'adzibuna wa lam yakunu amilu min syai'in. Rawahu Ahmad. Celakalah para penguasa, wailun lil umara. Celakalah para pemimpin, wailul lil urafa. Celakalah orang-orang yang membawa amanah, wailul lil umana. Celaka penguasa, para penguasa, celaka para pemimpin, celaka orang-orang yang diamanahi. Gitu. Sungguh banyak orang berangan-angan. Kecurangan-kecurangan mereka tergantung di atas bintang Suraya. Mereka akan disiksa karena mereka dahulu tidak mau melakukan sesuatu yang diamanahkan kepada mereka. Jadi mereka mengingkari, mereka mengkhianati. Nanti pada hari kiamat itu pasti akan disiksa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pada peringatan yang lain, Bapak Ibu yang terhormat, sinfani min ummati lan tanalahum syafaati sultanun zalamu ghusyushun wa ghalun au ghuluwa fi dini yashhadu alaihim wa yatabarra'a minhum. Rawahu At-Tabrani. Jadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut, Bapak Ibu yang terhormat, karena orang-orang yang mengaku menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu cirinya insya Allah menjadi Abdallah, hamba Allah, itu wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna, itu
hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang itu salah satu cirinya, Bapak Ibu yang terhormat, mereka selalu mentaati nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu, ya, insya Allah. Jadi itu ciri yang bisa dilihat. Dia tidak protes akan nasihatnya Rasulullah, seberat apapun nasihat itu. Jadi hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu salah satu cirinya adalah selalu mentaati nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau siapa orang yang ingin membangkang akan nasihatnya Rasulullah, resiko dia akan tanggung sendiri Bapak Ibu yang terhormat. Gitu. Karena nasihatnya Rasulullah itu bukan atas kemauan sendiri, atas keinginannya sendiri, bukan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi hidupnya terarah. Kan gitu. Nah, mudah-mudahan termasuk kita di mana menjadi hamba Allah yang dikasih sayang oleh Allah, itu salah satu tandanya mereka orang-orang yang selalu mentaati akan nasihatnya Kanjeng Nabi, nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dua golongan dari umatku, kata Rasulullah, tidak akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat nanti. Wah, ini. Padahal kita kan sangat menginginkan akan mendapatkan syafaat, pertolongan yang diberikan Allah melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan syafaatul udmah, syafaat yang agung itu. Kata Rasulullah, ada dua kelompok, ada dua golongan yang nanti pada hari kiamat itu mereka tidak akan memperoleh syafaat. Waduh, jangan sampai termasuk kita, jangan sampai. Kita mengharapkan di mukadimah tadi, mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita ini selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini ada hadis yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ada dua golongan, ada dua kelompok dari umatku, dari umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang taat, ada yang membangkang. Bahwa dua golongan ini tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Siapa mereka? Kata Rasulullah, yang pertama penguasa yang zalim, lagi curang. Dan yang kedua orang yang berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Penguasa yang zalim, penguasa yang curang, dan orang yang berlebihan di dalam ibadah kepada Allah, dia beribadah semaunya meskipun ada aturan main dalam ibadah itu. Meskipun ada nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian, saya maunya begini. Sehingga begitu banyak ibadahnya di mata Allah dan Rasulnya sudah tidak dihitung. Dan ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Penguasa yang dolim, lagi curang, suka menipu rakyatnya. Dan yang kedua orang yang al-ghuluwah, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu yang terhormat. Sehingga nantinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan diharapkan supaya bisa mendapatkan ganjaran pahala, dan itu semua insya Allah dengan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Karena di sana sudah tidak ada lagi pertolongan dan bantuan kecuali amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mendampingi kita, setia mendampingi kita Bapak Ibu yang terhormat. Pada hadis berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlulatan yaduhu ila unuqih imma atlaqahu adluhu au baqahu jawruhu." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Dalam hadis sahih berikutnya nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sabda Rasulullah, tidak ada satupun penguasa yang
menanggung keperluan umat, melainkan di hari kiamat nanti ia akan dibelenggu tangan yang di atas kuduknya. Lalu apakah ia dapat dilepaskan oleh keadilan atau dilarikan oleh kezaliman? Itu tinggal dua pilihan, dia melakukan kezaliman atau dia melakukan keadilan yang bisa melepaskan atau membebaskan dari tangan yang terbelenggu itu. Naudzubillah min dzalik. Mari kita memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita sekarang ini di level lokal maupun nasional bahkan internasional untuk membawa dunia ini lebih baik. Karena Mekah sekarang itu sudah akan diatur-atur oleh Amerika. Saudi sekarang itu sudah dikuasai, dikengkam oleh Amerika. Jadi tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang terhormat. Sana sudah bebas, wanita sudah boleh lepas jilbab, sudah mengendarai kendaraan sendiri, kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau umpamanya malu itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu lakukan apa saja sesuai dengan keinginanmu. Kan gitu. Jadi di pusat Islam turun di sana orang sudah akan menggerogoti. Dan bangkitnya Islam di abad ke-21 nanti itu ya insya Allah dari timur, ya mudah-mudahan bangkitnya dari Indonesia gitu ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, siapa saja yang pemimpin yang mencurangi rakyatnya maka ia akan masuk neraka. Ini bukan kata saya, tapi ini dawuhnya Kanjeng Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapa saja pemimpin yang mencurangi, menipu, ya membohongi rakyatnya, maka dia pasti akan masuk neraka. Jadi dari sekian yang dia katakan itu justru malah yang dilakukan terbalik. Gitu. Ya. Kita akan bikin ini, kita akan membuat rakyat ini supaya tidak susah dalam hidup. Ternyata yang terjadi itu rakyat malah dibikin susah terus. Gitu. Nah, mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Bapak Ibu yang terhormat, dia akan masuk neraka. Kecuali sebelum matinya dia bertobat dengan tobatan nasuha. Itu kata kuncinya demikian. Jangan sampai tobat seperti tobatnya Fir'aun. Sudah kelelepan di Laut Merah lalu dia mengatakan, kalau begini keadaanku saya juga beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Nah, telat gitu. Terlambat. Jadi tobat itu bisa diterima, kata Rasulullah, kata kuncinya, manakala matahari itu besok kamu nyaksikan itu belum terbit dari tempat tenggelamnya. Jadi kalau umpamanya besok kita saksikan bahwa terbit di tempat tenggelamnya, berarti dia tenggelam di ufuk barat, nyatanya dia terbit di ufuk barat. Nah, itu doa atau tobat seseorang itu yang melakukan kecurangan, dosa dan lain sebagainya, itu sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa sami'na wa ata'na, dan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi Islam itu sesungguhnya tidak akan pernah memaksakan kehendak kepada umat ini, akan tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Penegasan Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Allah tidak akan pernah membebani sesuatu yang tidak sanggup dibebani oleh hambanya. Kira-kira sampai di sini dulu sebelum saya teruskan pada beberapa hadis yang berikutnya. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu yang terhormat, karena nanti ada beberapa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Silakan bertanya mungkin. Baik, saya teruskan Bapak Ibu yang terhormat. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma yuhittuha binushihi illa harramallahu alaihil jannah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah jadikan sebagai pemimpinnya rakyat dalam hadis ini, kemudian ia tidak jujur kepadanya, dia menipu rakyat, dia curang kepada rakyat, gitu, maka Allah akan mengharamkan kepadanya masuk surga. Haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan akan masuk surga Bapak Ibu. Oleh karenanya dari dua ayat di atas kemudian beberapa hadis di atas itu tadi ditegaskan bahwa pemimpin atau penguasa yang menipu rakyatnya itu berarti dia melakukan perbuatan yang dolim atau mendolimi rakyatnya. Maka dalam kitab ini dimasukkan dalam kategori perbuatan yang masuk dosa-dosa besar, ya, mendolimi rakyat. Maka siksaan yang sangat pedih sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Kalau tidak dapat di dunia ini, karena azab Allah itu buat umatnya Rasulullah masih ditunda, maka pasti dia akan mendapatkan balasan itu di akhirat. Akan tetapi penguasa itu bisa memegangi kedisiplinan dan juga bisa membawa masyarakat ini menuju pada keadilan sehingga menjadi dambaan seluruh rakyatnya, itu maka Allah pun akan memberikan kegembiraan dan juga sekaligus Allah memberikan kasih sayangnya kepada pemimpin ini. Gitu. Jadi pilihan bagaimana dia menentukan Bapak Ibu yang terhormat. Jadi al-maqsutiuna dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muqsituna ala manabiri min nuril ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Rawahu Muslim. Para pemimpin yang adil, Bapak Ibu yang terhormat, ini satu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tinggal di atas panggung-panggung atau dipan-dipan atau gedung-gedung istana-istana yang terbuat dari cahaya. Gitu. Ialah orang-orang yang berlaku adil di dalam memutuskan perkara dan mengurus ahli-ahlinya serta segala sesuatu yang diserahkan kepadanya, diamanahkan kepadanya, dipercayakan kepadanya, dia mengaturnya dengan baik, dia mengurusnya dengan amanah. Maka balasan Allah itu sangat indah bagi pemimpin yang demikian. Dia akan disiapkan tempat tinggal di atas panggung-panggung yang terbuat dari cahaya, merupakan balasan yang baik atas apa yang mereka lakukan gitu. Oleh karenanya kita berharap bahwa mudah-mudahan kita semua ini memohon kepada Allah bahwa manakala kita diserahi mengurus sesuatu dari keperluan umat ini, maka kita mau berlaku kasih sayang, kita mau saling menyayangi antara satu dengan yang lain dan juga berbuat adil, maka semua ini Bapak Ibu jaminan akan disayangi, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah saya sampaikan, disediakan suatu tempat tinggal di atas panggung-panggung yang terbuat dari nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imamul adil yudilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
Penguasa yang adil itu Bapak Ibu yang terhormat, Allah akan menaungi kepadanya pada suatu hari yang tidak ada naungan lagi kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi hadis yang terkenal itu hadis yang panjang, 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana naungan itu hanya dari Allah saja dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaih, ada 7 golongan yang sangat populer yang sudah pernah disampaikan. Sedangkan dalam bab ini pemimpin yang adil itu, penguasa yang adil itu dalam hadis Muslim, al-imamul adilu yudilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, rawahu Muslim. Penguasa yang adil itu Allah akan menaungi kepadanya pada suatu hari nanti, yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Tidak ada lagi naungan kecuali hanya mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi endingnya itu, balasan itu sangat indah Bapak Ibu yang terhormat, manakala kita mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian bulan ini, dan mudah-mudahan kita teruskan pada kajian bulan berikutnya di bab yang lain. Masuk kategori dosa-dosa besar itu apa saja. Kemarin itu tentang dusta, hari ini tentang pemimpin yang menipu rakyatnya, itu juga termasuk al-kabair, dosa besar. Dan insya Allah pada bulan depan kita akan meneruskan pada bab berikutnya, sehingga semakin banyak kita mengetahui akan bahaya dari dosa-dosa besar ini, sehingga sedini mungkin untuk kita bisa berupaya untuk bisa menghindarinya. Tanpa kita sadar kita melakukannya, maka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan taubatan nasuha, dan ini adalah salah satu jalan yang terbaik. Tidak ada yang lain kecuali mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nasihatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang terhormat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.